Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024, yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam bahasa Batak dikatakan, di bagasanot doholong ni rohai, dada hita makkaholongi debata, ibana do makkaholongi hita, jala disuruh do anakna, bahen pertingganan pasayon dosata. Demikian firman Tuhan dengan topik Allah telah mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menilai kasih berdasarkan apa yang kita lakukan untuk orang lain atau bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita sering diukur dengan tindakan timbal balik. Jika kamu mencintai aku, maka aku akan mencintaimu. Namun ayat ini mengajarkan sesuatu yang jauh lebih mendalam dan melampaui logika manusia. Kasih Allah adalah kasih yang tidak menunggu balasan. Dia tidak menunggu kita menunjukkan bahwa kita layak untuk dikasihi. Bahkan Dia mengasihi kita ketika masih dalam dosa, jauh darinya. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi pendamai atas dosa-dosa kita. Bukan karena kita baik, tetapi karena kasih-Nya yang sempurna. Boleh kita bayangkan seorang ayah yang menyelamatkan anaknya yang jatuh ke dalam bahaya. Meskipun anak itu mungkin telah mengabaikan nasihat ayahnya, sang ayah tidak menunggu anaknya meminta maaf atau berjanji untuk berubah. Ia langsung bertindak karena kasih-Nya. Begitulah gambaran kasih Allah kepada kita. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi di mana kita merasa sulit untuk mengasihi orang lain. Mungkin ada orang yang telah melukai hati kita, mengecewakan kita, atau bahkan bersikap tidak adil kepada kita. Namun, melalui ayat ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kasih Allah tetap diberikan meskipun kita sering gagal dan tidak sempurna. Kasih Allah yang ditunjukkan bukanlah kasih yang bersyarat. Hal ini mengundang kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita yang mengasihi orang-orang yang memperlakukan kita dengan baik? Apakah kita mampu menunjukkan kasih kepada mereka yang tidak pantas menerimanya, sebagaimana Allah telah menunjukkan kasih kepada kita? Mungkin dalam pekerjaan ada rekan kerja yang sulit diajak bekerja sama. Di keluarga ada anggota yang sering membuat kita kesal, atau di lingkungan sekitar ada tetangga yang sikapnya tidak menyenangkan. Ayat ini mendorong kita untuk belajar mengasihi, bukan karena orang lain pantas, tetapi karena kita telah menerima kasih yang begitu besar dari Allah. Maka melalui ayat ini kita tidak hanya memahami kasih Allah secara intelektual, tetapi juga belajar untuk merasakannya dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih Allah adalah kasih yang memulihkan, menghidupkan, dan memotivasi hidup kita. Untuk itu, marilah kita saling mengasihi. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.